Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Safar Salamawan dengan NIM S1A1198086 dengan judul proposal perencanaan jalan bentur semen atau right replacement Jalan Yos Sudarso Kota Samarinda. Proposal tugas saya judul perencanaan jalan beton semen atau rigid pavement di Jalan Yos Sudarso Kota Samarinda. Pertama itu bab 1 pendahuluan. Jalan di dalam Kota Samarinda sudah banyak yang mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut terdapat jalan-jalan protokol seperti Jalan Gajah Mada, Jalan Pemuda, Jalan Belibis, Jalan Pipit, Jalan Cendrawasih, Jalan Yus Sudarso, dan lain-lain. Kerusakan jalan disebabkan oleh yang pertama itu peristiwa alam, perbuatan manusia. Yang disebabkan oleh alam antara lain cuaca seperti hujan yang berlebihan, yang kedua jalan tersebut terendam air. Yang disebabkan oleh perbuatan manusia antara lain satu, kendaraan melewati jalan tersebut melebihi tekanan yang disyaratkan. Yang kedua, drainase yang dibuat tidak memenuhi persyaratan teknis. Yang ketiga, konstruksi lapisan perkerasan tidak memenuhi persyaratan yang direkomendasikan. Yang terakhir itu tidak ada koordinasi antar instansi terkait. Batasan penelitian. Yang pertama, penelitian di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Sudarso, membuka pelabuhan Samarinda. Yang kedua, penelitian ini harus dilaksanakan dalam perencanaan perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Rumusan masalahnya, bagaimana perencanaan perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan dengan cara meliputi 1. Penilaian dan penentuan CBR tanah dasar. 2. Pemilihan jenis dan tebal pondasi bawah. Yang ketiga, penentuan tebal pelat beton. Tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa perencanaan lapisan perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan cocok untuk dilalui oleh kendaraan dengan muatan yang lebih besar dan sering dilimpasi oleh air hujan. Yang kedua, manfaatnya. Manfaat penelitian ialah untuk ilmu pengetahuan, khususnya ilmu perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Mohon maaf, jadi terus kendali pada kamera. Sistematika penulisan. Yang pertama, sistematika yang bab 1 pendahuluan. Seperti tadi saya bacakan, yaitu ada latar belakang, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua itu bab-bab kerangka teori. Ada tinjauan pustaka, beban yang bekerja, penelitian terdahulu. Yang ketiga itu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian, lama penelitian, teknik pengolahan data, dan bagan alur penelitian. Yang kedua, bab 2, kerangka teori. Tinjauan pustaka, ruang lingkup. Penelitian ini mencakup dasar-dasar ketentuan perencanaan perkerasan jalan beton semen di Jalan Yos Sudarso Kota Samarinda, yaitu analisis kekuatan tanah dasar dan lapis pondasi. Yang kedua, perhitungan beban dan komposisi lalu lintas. Yang ketiga itu analisis kekuatan beton semen untuk perkerasan. Tentuan atau persyaratan umum. Penelitian ini dimaksud oleh untuk merencanakan perkerasan beton semen untuk jalan yang melayani lalu lintas rencana lebih dari 1 juta sumbu kendaraan niaga. Metode perencanaan didasarkan pada yang pertama, perkiraan lalu lintas dan komposisinya selama umur rencana. Yang kedua, kekuatan tanah dasar yang dinyatakan dengan CBR atau persen.
Yang ketiga, kekuatan beton yang digunakan. Keempat, jenis bahu jalan. Kelima, jenis perkerasan. Yang terakhir, jenis penyaluran beban. Perkerasan beton semen dibedakan ke dalam 4 jenis. Yang pertama, perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Yang kedua, perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Yang ketiga, perkerasan beton semen terus menerus dengan tulangan. Yang terakhir itu perkerasan beton semen prategang. Jenis perkerasan beton yang digunakan dalam penelitian ini adalah perkerasan beton semen bersambung tanpa tulangan. Tipikal struktur perkerasan beton semen terlihat seperti gambar berikut. Dapat dilihat di gambar tipikal struktur perkerasan beton semen. Kita lihat perkerasan beton semen dan fondasi bawah di bawah tanah dasar. Daya dukung perkerasan terutama diperoleh dari plat beton. Sifat daya dukung dan keseragaman tanah dasar sangat mempengaruhi keawetan dan kekuatan perkerasan beton semen. Lapis pondasi bawah pada perkerasan beton semen adalah bukan merupakan bagian utama yang memikul beban, tetapi merupakan bagian yang berfungsi sebagai berikut. Saat itu mengendalikan pengaruh kembang susut tanah dasar, kedua mencegah intrusi dan pemumpaan pada sambungan letakkan dan titik-titik pelat, ketiga itu memberikan dukungan yang mantap dan seragam dan pada pelat, yang terakhir itu sebagai perkerasan lantai kerja selama pelaksanaan. Pelat beton semen mempunyai sifat yang cukup kaku serta dapat menyebarkan beban pada bidang yang luas dan menghasilkan tegangan yang rendah pada lapisan-lapisan di bawahnya. Tanah dasar, daya dukung tanah dasar ditentukan pengujian CBR institut sesuai dengan SNI atau CBR laboratorium sesuai dengan SNI, masing-masing untuk perencanaan tebal perkerasan lama dan perkerasan jalan baru. Apabila tanah dasar mempunyai nilai CBR lebih kecil dari 2%, maka harus dipasang fondasi bawah yang terbuat dari batuan kurus atau lean mixed concrete setebal 15 cm yang dianggap mempunyai nilai CBR tanah dasar efektif sebesar 5%. Fondasi bawah, bahan fondasi bawah dapat berupa satu bahan berbutir, kedua stabilisasi atau dengan beton kurus giling padat, atau lain rolet konkret, dan terakhir campuran beton kurus. Bila direncanakan perkerasan beton semen bersambung tanpa ruji, fondasi bawah harus menggunakan campuran beton kurus atau CBK. Tebal lapis fondasi bawah minimum yang disarankan dapat lihat pada gambar 2.2 dan CBR tanah dasar efektif didapat dari gambar 2.3. Bisa dilihat dari gambar ini, tebal fondasi bawah minimum untuk perkerasan beton semen, yang dimana BP itu bahan pengikat, CBK itu campuran beton kurus. Dan ini gambar 2.3 CBR tanah dasar efektif dan tebal fondasi bawah. Bisa dilihat jika CBR kurang lebih 2% gunakan ketebalan fondasi bawah CBK 150 mm dan anggap mempunyai nilai CBR tanah dasar efektif 5%. Beban yang bekerja mengacu pada Bina Barga MST 10 dalam buku petunjuk tebal perkerasan jalan raya dan metode analisis komponen dan manual perkerasan jalan dengan alat Binkelman BIM nomor 01 MNBM 83 Bina Marga MST per 10 datar 10 dimaksudkan demi faktor didasarkan pada muatan sumbu terbesar terberat sebesar 10 ton. Angka ekuivalen beban sumbu kendaraan adalah angka yang menyatakan perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu lintasan beban sumbu tunggal atau ganda
kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan dengan standar tumbuh sunggal sebesar 8,16 ton. Tabel Vehicle Damage Factor berdasarkan Bina Marga MST 10. Itu tabel konfigurasi beban sumbu. Roda tunggal pada ujung sumbu, roda ganda pada ujung sumbu. Bisa dilihat dari gambar ini. Penelitian terdahulu bisa dilihat dari Rio Ahmad Aula, studi tentang laksana penggunaan semen treated facet sebagai lapisan konstruksi perkerasan Fakultas Teknik, tim sipil Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Abstrak, lapis semen treated base sangat baik digunakan pada daerah yang selalu terendam air dikarenakan curah hujan yang tinggi dan sifat materialnya bergradasi, terbuka dan menyebabkan CTB lebih cepat kering dan biaya perawatannya lebih murah. Bab 3. Metode penelitian. Flowchart. Mulai dari survei lokasi, data mengumpulkan data, yaitu ada dua data, data primer dan data sekunder, yang bagaimana didapatkan penentuan nilai CBR dan laluan harian rata-rata. Laluan rata-rata mendapatkan perhitungan lalu lintas, dan penentuan nilai CBR didapat lapisan fondasi bawah, yang dimana menghasilkan perhitungan tabel perkerasan beton, yaitu langsung kesimpulan dan selesai. Terima kasih.